berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita datang kepadanya, bawa semua pergumulanmu kepadanya. Percayalah, Tuhan akan memberimu kelegaan sehingga malam hari ini saudara bisa istirahat dengan tenang. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa sepanjang hari ini. Kalau ada berbagai pergumulan yang masih mengganggu pikiran kami membawanya kepadamu. Kami percaya kelegaan akan Tuhan berikan. Kami semua bisa beristirahat malam hari ini dengan baik. Bapa, kami sangat yakin kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami keluar dari masalah-masalah kami. Saat ini kami juga rindu mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, dan biarlah kami boleh diperbaharui dan hati kami menjadi tenang oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu kata yang dibenci oleh banyak orang, yaitu kata taat. Kenapa demikian? Karena dunia di zaman ini mengajarkan tentang kebebasan yang kebablasan sedemikian rupa, yang mengabaikan kekudusan Allah, yang mengabaikan standar-standar moral yang sepantasnya dalam hidup manusia. Ketidaktaatan kepada Allah akan mendatangkan hukuman meskipun sebelumnya Ia menyatakan kesetiaannya kepada Allah. Orang-orang yang rajin mengerjakan pelayanannya di gereja maupun pelayanan yang lain, tetapi ketidaktaatan tetap itu akan berhadapan dengan kedaulatan dan kekudusan Allah. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1-34 mencatat tentang hidup seorang abdi Allah yang sekalipun telah berhasil menunaikan tugas pelayanannya dengan baik, luar biasa apa yang dia lakukan sebelumnya, tetapi kemudian pada akhirnya dia mengalami akhir hidup yang begitu mengerikan. Dia diterkam binatang buas. Karena apa? Karena ia telah memberontak kepada Allah. Dia tidak mau mentaati lagi kepada Allah karena tawaran yang sebenarnya dia bisa tolak. Mengapa hal ini bisa terjadi kepada orang yang begitu setia melayani Tuhan, kepada orang yang begitu mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Allah itu adalah pribadi yang menginginkan ketaatan. Allah adalah Tuhan yang menginginkan ketaatan. Abdi Allah dalam perikop ini mendapatkan hukuman karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita baca ayat 21-22. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Saudara-saudara, masalahnya bukan sekedar ia makan roti. Masalahnya bukan soal makanan.
Walaupun sebelumnya abdi Allah ini berhasil menunaikan tugas pelayanannya dengan baik, dia mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang diberikan Tuhan kepadanya dengan baik. Tetapi ia mulai memberontak. Ayat ini menegaskan ia memberontak karena Tuhan sudah suruh kalau selesai melayani langsung pergi. Jangan terima tawaran baik raja maupun orang lain ketika mengundangmu untuk makan. Tuhan memerintahkan dia untuk segera jalan lagi. Tetapi hamba Tuhan ini, abdi Allah ini ternyata memberontak otoritas Tuhan yang menuntun dia. Makanan, minuman begitu memperdaya kita. Saudara-saudara, Allah menginginkan ketaatan di atas yang lain karena Dia adalah Tuhan. Ia adalah Tuhan yang memiliki kuasa mutlak dalam hidup kita sebagai manusia, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Allah yang melayani. Kita harus selalu ingat bahwa kita jadi hamba dari Allah, Tuhan alam semesta ini. Tidak peduli kesuksesan apapun yang saudara sudah raih di masa lalu, tidak peduli pelayanan apapun yang sudah saudara lakukan di masa lalu, itu tidak membenarkan adanya pemberontakan, adanya ketidaktaatan. Mungkin saudara telah berbuat banyak kepada Allah lewat pelayananmu di gereja, lewat dukunganmu secara keuangan, membantu pembiayaan gereja. Saudara sudah memberi begitu banyak, baik secara tenaga, pikiran maupun uang. Saudara berikan kepada Tuhan, tetapi tidak memberi saudara izin untuk tidak taat hari ini. Tidak akan menjamin hari ini saudara tetap tegak dalam ketaatan, mengasihi dan setia kepada Tuhan. Bisa jadi ada godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita selalu cek apakah kita masih tegak berdiri di jalan Tuhan. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan. Supaya hidup kita tidak alami sesuatu yang justru merugikan hidup kita sendiri. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang menginginkan kesetiaan. Di ayat 19 dikatakan, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Abdi Allah itu mulai kompromi dengan hal yang sebenarnya sangat sepele. Makan dan minum. Bukankah makan dan minum bisa di mana aja? Tetapi dia kompromi dengan hal yang sebenarnya kelihatannya remeh. Tetapi sesuatu yang remeh, kalau itu bicara ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang remeh. Itu sesuatu yang serius. Dan pada akhirnya, abdi Allah itu mulai ada di posisi sebagai orang yang tidak setia, yang menyimpang dari perintah Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Jadi masalahnya bukan sekedar roti dan air minumnya, tetapi sikap hati yang memberontak, yang tidak setia, yang melawan perintah Tuhan. Penyebab kegagalan umat Tuhan, penyebab kegagalan banyak orang Kristen, bukan karena dia tidak beribadah lagi, bukan karena dia tidak melayani lagi, tetapi seringkali dia tidak lagi memandang firman Allah sebagai sesuatu yang menentukan hidup dan matinya. Tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu menyatakan otoritas Allah yang harus ditaati dengan setia. Banyak orang Kristen gagal karena berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini, dengan kebiasaan dunia ini, dan menganggap itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang ringan. Dan ketika sikap ini dilakukan, dia sedang berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, dengan kekudusan Tuhan.
maka itu akan berdampak buruk dalam hidupnya. Allah sebagai Tuhan menuntut tingkat kesetiaan tertinggi kepada kita semua. Semua perintah yang Tuhan sudah sampaikan mestinya diresponi dengan penuh kesetiaan. Orang-orang yang sudah terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan, orang-orang yang saat ini sudah mulai masuk di dalam pelayanan, baik dia sebagai guru sekolah minggu, dia penata layan gereja, dia majelis gereja, dia terlibat apapun dalam pelayanan di gereja. Kalau dia sadar posisinya adalah posisi yang menjadi panggilan hidupnya, dia harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, tidak boleh mengabaikan. Dia harus sungguh-sungguh melakukannya dengan setia. Karena setiap orang yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, seharusnya dia orang yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Tuhan dan menjadi teladan bagi umat Allah dalam mentaati firman-Nya. Ini bukan sekedar pekerjaan, ini bukan sekedar aktivitas pelayanan, tetapi ini adalah sikap hati, bagaimana kita menghormati Allah sebagai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini saudara dalam posisi, ternyata saya sudah keluar dari jalan Tuhan. Saudara masih berdoa, saudara masih beribadah, saudara masih melayani, tetapi kalau saudara diingatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini, saudara sudah keluar dari jalur Tuhan. Saudara sudah mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan berlama-lama, segera datang kepada Tuhan dan buat keputusan tegas untuk tinggalkan hal-hal tersebut. Kembali setia kepada Tuhan, kembali taati firman Tuhan, supaya masa depan saudara tetap ada di dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami pentingnya kami tetap setia dan taat kepadamu apapun yang terjadi, apapun tawaran yang diberikan kepada kami. Terlebih bagi para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani, biarlah ini sungguh-sungguh mengingatkan kami, menyadarkan kami, bahkan menegur kami, supaya ketaatan dan kesetiaan kami benar-benar kami pegang teguh, kami berdiri tegak di atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini mulai menyadari bahwa jalan mereka sudah menyimpang dari jalannya Tuhan. Mereka mulai meninggalkan apa yang seharusnya mereka kerjakan sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Mereka mulai kompromi dengan dosa. Mereka mulai membuka diri terhadap tawaran-tawaran yang membuat mereka tidak lagi mentaati dan setia kepada Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus menolong mereka agar mereka mulai mengambil keputusan tegas, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan sikap dan keputusan yang salah untuk tidak setia kepada Tuhan. Mereka kembali di jalan Tuhan, mereka kembali taat pada firman Tuhan, mereka mulai hidup dalam tuntunan Tuhan yang semestinya. Pulihkan keadaan saudara-saudara kami yang selama ini sudah kacau, sudah hancur karena ketidaktaatan. Lewat pertobatan yang mereka putuskan, akhirnya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan segala sesuatu yang mereka kerjakan menjadi kembali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa,
Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, kita akan berpisah. Sebelumnya mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku